Baik, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh, Bapak. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini ya kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan pembelajaran kembali ya, teman-teman ya. Di SGD ke berapa Mbak Farah? SGD ke 4. Ya. Ketiga, Bapak. Ketiga, yaitu Iya. tentang pengambilan keputusan dalam manajemen kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Saat ini teman-teman semua nanti silakan untuk melakukan eh, diskusi ya. Diharapkan nanti diskusinya banyak ya. Ini yang out on kamera, Mbak Rate, Mbak Rike, Mbak Agika Aprilia, Putri, Mbak Nabila. Terima kasih ya. Mahesa, ya Alhamdulillah ini dia sudah on kamera. Hari ini dia. Flora, ya Nabila. Biasanya Stefani sama Tasya, Jihan. Ini belum, mungkin masih belum kali ya. Baik, oke. Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melakukan SGD tentang pengambilan keputusan. Mungkin waktu dan tempat terkait dengan kelompok SGD pengambilan keputusan dipersilakan untuk memaparkan hasil dari diskusi SGD yang didapatkan agar untuk didiskusikan bersama teman-temannya. Mungkin itu ya, silakan kelompok. Bapak mohon izin minta co-host ke Renaldis, Bapak. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin untuk kelompok bisa dimulai. Pembawa acaranya siapa? Jangan Mbak Farah terus. Saya, Bapak. Mbak Stefani. Iya, Pak. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nyoto selaku dosen pengampu dalam mata kuliah manajemen keperawatan dan rekan-rekan sekalian. Di sini kelompok 3 membawakan materi mengenai keperawatan manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pemaparan materi pertama. Untuk presentator pertama, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator izin untuk membacakan presentasi Pak Nyoto. Untuk anggota kelompok sendiri di sini ada saya sendiri, Maesa Armando Tutandoko dan Misakui Gomez, Muhammad Rizky Salman, Nabila Wahyu Nilam, Ratih Indah Vera, Putri Alvina Damayanti, Reneldis Anita Diu, dan Rika Aprilia. Mungkin untuk bisa di next ke materi selanjutnya.
Pengambilan keputusan itu seperti memilih jalan di persimpangan. Bayangkan kamu sedang berkendara dan sampai di persimpangan dengan beberapa arah. Setiap jalan membawa kamu ke tujuan yang berbeda, dan kamu harus memilih dengan cepat dan tepat berdasarkan informasi yang kamu punya atau peta petunjuk arah, pengalaman sebelumnya. Tujuan kamu mau kemana, kondisi sekitar, cuaca, cuaca, waktu tempuh. Begitu juga dalam hidup atau pekerjaan, kita sering dihadapkan pada Rekan-rekan ini nggak ada ini entah PPT-nya, ta. Ini kan PDF ya kalau nggak salah ya. Coba deh filenya yang ini yang jangan PPT yang di-share. Ini yang kemarin di-share sama Mbak Farah juga PPT. Coba yang di ini kan apa namanya yang PPT-nya, yang bentuk filenya PPT biar nggak bacanya juga enak. Mas Maesa, filenya PPT-nya siapa yang ngambil? iya, Bapak. Mm-mm. Sebentar, Bapak. Saya Ya, rubah. coba diganti biar enak. Iya, siap, Bapak.
Mohon izin Pak Nyoto untuk melanjutkan. Ini masih PDF. Oh, Yuk, silakan. baik, terima kasih untuk Pak Nyoto. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya atas Untuk kendala kelompok teknis. bisa dilanjutkan untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih untuk moderator. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu seperti memilih jalan di persimpangan. Bayangkan kamu sedang berkendara dan sampai di persimpangan dengan beberapa arah. Setiap jalan membawa kamu ke tujuan yang berbeda dan kamu harus memilih dengan cepat dan tepat berdasarkan informasi yang kamu punya, yaitu peta, petunjuk arah, pengalaman sebelumnya, tujuan kamu mau kemana, dan kondisi sekitar, macet, cuaca, waktu tempuh. Begitu juga dalam hidup atau pekerjaan, kita sering dihadapkan pada beberapa pilihan dan kita harus memilih yang paling masuk akal atau paling sesuai dengan tujuan kita berdasarkan informasi dan pertimbangan yang tersedia. Next. Mungkin bisa di next. Terima kasih. Ternyata siapa toh? Pak Stefani. Stefani, Bapak. Pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya adalah
Mohon maaf untuk yang SC, Kak. Gimana ini? Mas Salman, kok kacau? Dalam, Bapak. Kok kacau gini ini gimana kelompok ini? Iya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu ada pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarah, dan pengawasan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Ayo coba di slideshow. Di slideshow. Ciri-ciri pengelolaan sumber daya. Yang pertama ada bersifat strategis. Pengelolaan sumber daya bukan hanya tentang penggunaan sumber daya yang ada, tetapi juga Tolong tentang di slideshow. Ini siapa sih? Yang ini di slideshow. Dilebarin dulu biar terang. Di slideshow. Yang gambarnya itu loh teman-teman, rekan-rekan. Habis buku itu loh. Bawa lagi, bawa, bawa, bawa. Slideshow. Nah, sampingnya lagi. Bukan. Slideshow. Slideshow ini siapa tau nggak ngerti slideshow ya? Slideshow. Biasa layar gitu loh. Yuk, slideshow yuk. Slideshow itu masih nggak pas kayak kemarin itu loh enak. Ya, itu tuh tadi bener, sudah tadi bener. Kurang-kurang, kanan-kanan, bukan. Samping lagi. Samping, terus, nyamping, nyamping, terus. Kiri, kiri, kiri. Bukan itu ngedek nih itu. Samping. Kiri, kiri, kiri. Kiri lagi, kiri. Nah, itu tuh, klik lo tadi. Tadi, ya, oke. Klik sampingnya. Bukan itu saya. Sampingnya lagi. Oh, ya wes, gak apa-apa wes. Itu loh, sampingnya itu loh ada slideshow namanya. Samping lagi, pojok dewe. Nah lo bener itu tadi. Jangan itu. Ya, sampingnya. Nah, itu. Nah, tuh, kok balik lagi? Coba diklik lagi yang tadi. Di slideshow lagi. Mana mouse-nya? Slideshow. Ini bukan slideshow namanya. Slideshow. Mungkin mohon izin Bapak untuk kelompok bisa mengirim ke saya aja ya, Boleh. biar cepat. Slideshow. Samping ke bawah enggak? Di bawah, bawah nduk, bawah lagi nduk, bawah. Notes, komen itu. Kan notes, samping komen lagi, sampingnya lagi nduk, sampingnya lagi.
Samping lagi, samping, samping lagi, samping lagi, samping lagi. Up, itu klik. Nah, itu namanya slideshow sayang. Hmm. Ini ini file PDF ya. Kalau yang ini ada kok tadi dikirim di grup itu file. Oh, nggak ada ya filenya ya. Nggak punya file yang ini ya teman-teman ya. Yang PPT ya. Halo kelompok 3. Nah, saya kelompokmu nih gimana ini? Iya Pak, mohon maaf Pak. Ini Ih, ini yang buat siapa cukup tuh? PowerPoint-nya ini? teman-teman Bapak kita Mm-mm. semua. Heeh, filenya di mana? Yang buat PowerPoint kan ada PPT itu kan mesti ada ininya toh, ada PowerPoint-nya sebelum di PDF. Lah yang itu kalau presentase itu yang pakai yang itu. Itu kalau mahasiswa ya. Kalau yang dua kelompok yang lalu itu loh bagus itu. Langsung set 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 gitu. Yuk coba atau filenya dikirim ke Gradinda tadi ya. Biar Gradinda yang ini tak kasih Mohon maaf, Pak. Ini Farah pakai laptopnya kakak. oh gantiin dong. Ya Farah. Halo Gradinda. Mm-mm. Coba Farah yang share screen. Bentar, Pak. Ini saya ubah ke PPT. Soalnya dari kelompok nggak dikasih PPT, Pak. Hanya PDF saja. Nah, iya toh. Oh, sudah dikasih tahu PPT kok. Sambil nunggu PPT-nya ya, mungkin biar waktunya nggak sia-sia nih. Saya coba ini ya, memberikan materi ya tentang pengambilan keputusan. Oke. Jadi teman-teman ya, pengambilan keputusan dalam manajemen itu pada intinya adalah kita harus bisa mengambil suatu keputusan dalam rangka untuk mengambil keputusan yang bijaksana ya. Bijaksana dalam hal ini adalah bentar, bentar, saya masih on di off kamera. Oke.
Nah, jadi kita harus bisa mampu untuk bisa mengambil dalam satu kepemimpinan, kita harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, kita awali dengan masalah. Tentu kalau mengambil keputusan itu kan ada masalah ya. Ya, tanpa ada masalah tentu nggak akan mengambil keputusan. Di mana apa sih masalah itu? Masalah itu adalah sebenarnya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan gitu. Contoh teman-teman waktu mau skripsi nanti mungkin harapannya apa dan kenyataan apa. Terdapat deviasi di sana. Deviasi antara yang seharusnya terjadi dengan suatu kenyataan yang terjadi sehingga menyebabkan timbulnya suatu diverifikasi. Dalam melakukan decision making itu adalah pengambilan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Pilihannya itu baik dan buruk. Itu tergantung dari cara teman-teman mengambil suatu keputusan dan sikap. Lihat dulu problemnya apa. Adanya kesenjangan antara harapan dengan tujuan itu apa. Jadi decision maker itu adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan yang tepat. Gitu ya. Tuh intinya di situ. Jadi kita harus bisa mengambil suatu keputusan yang tepat dan kita harus menjatuhkan satu pilihan tertentu gitu. Oke. Nah, seorang manajer itu harus mampu untuk mengambil keputusan. Entah itu salah, entah itu benar, dan itu wajar. Mengapa sih manajer itu mengambil suatu keputusan yang salah? Biasanya kalau manajer itu mengambil keputusan yang salah, dia itu mempertahankan pendapatnya sendiri, mempertahankan keegoannya sendiri. Terus terlalu percaya diri. Makanya kalau dari pimpinan jangan terlalu ini terpengaruh, terpengaruh oleh oh kesan pertamanya dia baik, tidak mendalami, sehingga dia mengambil keputusan yang salah gitu. Ya, kemudian keputusan diambil itu setelah melakukan beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Jangan sampai teman-teman itu kalau menjadi seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada. Tahapannya bagaimana yang harus dilalui adalah identifikasi masalah utama apa, menyusun alternatif, yang akan dipilih sampai dengan mengambil keputusan yang terbaik. Mbak Farah nanti kalau sudah minta tolong dikasih tahu ya, bisa di-cut nanti. Halo? Baik, Bapak, ini sudah, Bapak. Oke. Kemudian bentar ya, langkah-langkah dalam mengalukan analisa masalah. Ya, tentu ada masalah, bagaimana mengambil keputusan, ya, apa saja yang harus dilakukan. Dan langkah-langkahnya apa? Satu, tentukan tujuannya dulu. Setelah itu kumpulkan faktanya, pertimbangkan faktanya, ambil keputusan dan periksa hasil pelaksanaannya. Mungkin itu ya sekilas tentang pengambilan keputusan. Monggo silakan Mbak Farah atau siapa yang ini mepresentasikannya. Oke, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf tuh Bapak Nyoto dan teman-teman atas kendala dari kelompok saya. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya, adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarah, dan pengawasan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Next. Ciri-ciri pengelolaan sumber daya yang pertama ada bersifat strategis. Pengelolaan sumber daya bukan hanya tentang penggunaan sumber daya yang ada, tetapi juga tentang perencanaan strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, pengelolaan sumber daya harus selaras dengan visi dan misi organisasi atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada melibatkan berbagai aspek. Pengelolaan sumber daya melibatkan berbagai aspek, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarah, dan pengawas. Setiap aspek ini saling terkait dan harus dijalankan secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, ada berorientasi pada hasil.
Pengelolaan sumber daya bertujuan untuk memaksimalkan hasil dari penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap hasil akhir. Next. Yang keempat, ada bersifat berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang baik harus memperhatikan keberlanjutan. Artinya, penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Yang kelima, ada bersifat adaptif. Pengelolaan sumber daya harus adaptif terhadap perubahan. Kondisi dan kebutuhan akan sumber daya dapat berubah seiring waktu, sehingga pengelolaan sumber daya harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Next. Yang terakhir ada bersifat transparan dan akuntabel. Pengelolaan sumber daya harus transparan dan akuntabel. Artinya, setiap penggunaan sumber daya yang harus dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh pihak-pihak terkait. Next. Selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Baik, untuk presentator selanjutnya disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami, sehingga tujuan komunikasi tercapai. Komunikasi ini tidak hanya soal berbicara atau menulis, tapi juga mendengarkan, memahami, dan memberi respon yang sesuai. Ciri-ciri komunikasi efektif, jelas dan terstruktur. Pesan disampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan runtut, tepat sasaran, disesuaikan dengan siapa penerimanya, misalnya cara bicara ke teman, berbeda dengan keatasan. Dua arah, ada feedback atau tanggapan dari penerima. Empati, memahami sudut pandang dan perasaan lawan bicara. Bahasa tubuh yang sesuai, gestur, ekspresi wajah, dan intonasi mendukung pesan. Mendukung pesan yang disampaikan. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri berikut. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Rini, yaitu komunikasi tim. Komunikasi tim adalah proses memberitahu atau bertukar informasi, isyarat, atau pesan melalui kata, gerakan tubuh, atau tulisan. Komunikasi bukan proses satu arah, melainkan interaksi dua arah untuk mencapai pemaparan yang efektif. Next. Komunikasi dalam manajemen, sebagai besar waktu mana dijadikan untuk berkomunikasi, memberikan informasi yang jelas dan membangun saling pengertian sangat penting dalam tim. Namun komunikasi hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan fungsi manajemen. Next. Fungsi komunikasi dalam tim yaitu sebagai kontrol perilaku anggota organisasi, meningkatkan motivasi kerja, menjadi media ekspresi emosional dan kebutuhan sosial, memfasilitasi pengambilan keputusan dalam tim. Next. Pola komunikasi dalam organisasi yaitu ada komunikasi vertikal dari atasan bawahan
instruksi arahan dari bawahan ke atasan, laporan tanggung jawab. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal antara rekan kerja setingkat, digunakan untuk koordinasi dan kerja sama tim. Next. Untuk selanjutnya di sini ada role play yang berjudul keterlambatan shift dan pengelolaan sumber daya di IGD rumah sakit karakter. Situasi ini yaitu menggambarkan pagi hari di IGD perawat Nabila yang seharusnya datang pukul 7, datang terlambat pukul 7.40. Perawat Salman yang berjaga semalam sangat kelelahan dan ingin segera pulang. IGD sedang ramai pasien pagi itu dan tenaga perawat sangat terbatas. Next. Baik, Mas untuk Hernando. role play, selamat pagi Nabila, kamu tahu sudah pukul berapa sekarang? Shift kamu mulai jam 7. Mohon maaf Kak Maesa, saya tadi terjebak macet. Tadi ada kecelakaan di jalan tol. Saya sudah coba kabari tapi sinyalnya sedang jelek. Saya mengerti, saya mengerti kendala di jalan, tapi kamu harus pastikan datang tepat waktu, apalagi kita sedang kekurangan orang hari ini. Salman, bahkan belum bisa pulang karena kamu belum datang. Maaf Kak Maesa, saya benar-benar butuh istirahat. Saya sudah jaga pasien gawat darurat dari jam 11 malam. Baik Salman, kamu boleh pulang setelah briefing singkat dengan Nabila. Nabila, segera gantikan posisi Salman, terutama tangani pasien di bed 3 dan bed 6 ya. Baik Kak Maesa. Kak Maesa, saya butuh bantuan untuk prosedur di bed 2. Apakah Nabila bisa membantu saya langsung setelah briefing? Oke, kita rubah rencana. Salman, kamu bantu dulu dokter. Untuk Rike, prosedur di bed 2, setelah itu langsung pulang. Nabila, kamu ambil alih monitoring pasien stabil, setelah itu gantian bantu prosedur kalau dibutuhkan. Saya juga akan panggil satu perawat cadangan dari ruang rawat inap untuk bantuan tambahan. Ada apa ini? Kenapa saya dengar suara tinggi? Bu Rati, maaf, ada keterlambatan shift, tapi sudah saya atur ulang pembagian tugas. Kami juga minta bantuan satu perawat dari ruang rawat inap untuk 2 jam ke depan. Baik, Kak Vicky. Saya laporan tulis ya. Siap Bu, Baik, siap Bu, laksanakan.
Kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik yang dipengaruhi oleh banyak faktor dan penting untuk pencapaian tujuan pengelolaan sumber daya, khususnya di bidang keperawatan. Butuh sistem informasi yang akurat untuk mendukung kebijakan komunikasi efektif antara perawat dan pasien, meningkatkan kualitas perawat, sementara komunikasi tim yang baik mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Silahkan rekan-rekan lain untuk bertanya. Teman-teman dimohon untuk aktif bertanya. Ayo rekan-rekan silakan untuk bertanya. Kalau enggak saya yang bertanya loh ya nanti. Iya Mbak Stefania, saya yang bertanya nanti. Iya, ya, Pak, boleh. Mungkin dari kelompok 1, 2, Ya, atau silakan. 4, perwakilan bisa bertanya. Kan dibuka pertanyaannya, masa nggak ada yang bertanya sih? Sepertinya sudah cukup jelas Bapak pemaparan materinya dari kelompok kami. Ya itu gimana itu teman-teman itu? Ayo silakan. Hai rekan-rekan semua, kembali lagi di Mungkin dari teman-teman ada materi yang kali belum ini akan dipahami membahas atau tentang gimana, bagaimana cara yang silahkan. tepat dalam Ya, maaf maaf maaf. Fisik saya. Satu pertanyaan yang masuk nggak ada.
Mungkin udah paham semua, Pak. Bagaimana teman-teman? Kalau nggak ada yang tanya, nanti Pak Nyoto yang tanya. Mungkin dari Mbak Udia atau Mbak Tasa, Mbak Farah, Mbak, atau Mbak Caca juga bisa. Nah, teman-teman, saya tanya ya ke kelompok ya. Iya, boleh, Kakak. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa ciri-ciri dalam mengelola SDM, gitu ya. Ya, ada yang bersifat strategis, kemudian melibatkan berbagai aspek, berorientasi pada hasil, bersifat berkelanjutan, dan adaptif serta transparan dan akuntabel. Gitu ya. Jadi yang disampaikan seperti itu. Nah, saya minta tolong dijelaskan nih. Saya nggak begitu paham ya. Yang bersifat strategis itu yang gimana sih? Kalau ciri-ciri mengelola sumber daya yang strategis, coba saya pengen eh, dijelaskan. Nggak boleh Salman, nggak boleh Mahesa, yang lainnya. Ya, kan ciri-ciri pengelolaan sumber daya tadi kan ada 7 ya, ada sekitar maaf 6 ya, 6 gitu ya. Yang pertama itu kan bersifat strategis tuh. Nah, gimana sih maksudnya itu? Coba saya jelaskan bahwa ciri pengelolaan SDM itu bersifat strategis gitu. Coba dijelaskan lebih detail lagi. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Farah, Masih, Bapak. masih dengar suara saya kan ya? Kasih Bapak. Baik, Ada, Bapak. ya terima kasih responnya. Bisa dibantu menjelaskan ciri-ciri pengelolaan SDM. Ada 6. Tadi yang pertama adalah bersifat strategis. Yang terakhir tadi akuntabel, transparan, kan gitu ya. Nah, apa maksudnya dari ciri pengelolaan SDM yang bersifat strategis itu? Coba deh saya mau tak tunjuk aja nih orangnya. Saya pengen tahu suaranya Mbak Eka Nur. Mana Mbak Eka Nur? Iya, Bapak. Ya, oke. Pak, tadi kan disampaikan oleh kelompok tuh bahwa ada ciri-ciri pengelolaan SDM.
Yang pertama ada 6 ya Mbak ya tadi. Yang pertama itu bersifat strategis. Nah, tolong dijelaskan Mbak, bersifat strategis ini bagaimana maksudnya? Baik, Masih di mute itu? sudah dengar Bapak. Maaf. Ya, Kita strategis itu seperti jangka panjang dan dinamis, kayak berpadu dengan manajemen operasional, kemudian fokus pengelolaan sumber daya strategis tidak hanya fokus pada masa sekarang, tapi juga pada masa depan. Ini tuh berarti bahwa strategis itu yang dibuat harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis atau masa yang akan datang. gimana kelompok? Apakah seperti yang disampaikan Mbak Eka Nur? Ada tanggapan dari kelompok mungkin silakan. Kelompok silakan. Coba kelompoknya Misakui Gomez. Misakui Gomez. Mana anaknya? Tidak ada Pak Isaki Gomez. Kemana? Tahu, mungkin kelompok bisa jawab Isakinya gimana teman-teman. Misakinya kurang tahu Bapak ya, udah di chat sama teman-teman juga nggak ada balasan sama sekali. Mungkin sakit atau gimana Bapak. Kok nggak bilang? Ikut mengerjakan. Ikut kontribusi Bapak, mengerjakan Bapak. Iya, ngono kuwi. Pak Teh, Bagaimana Bapak? ya silakan dijawab tadi. Mohon maaf Bapak, tadi jawabannya Eka, saya kurang fokus soalnya habis sholat. Oke, sekarang Mbak Eka kembalikan lagi. Mbak Eka, jawaban Eka Nur. Silakan. Diulangi lagi jawabannya Eka Nur. Tadi kan yang dimaksud kan sumber daya yang strategis itu gimana gitu kan? Atau daya yang strategis itu seperti bersifat jangka panjang dan dinamis. Itu seperti pengelolaan sumber daya strategis tidak hanya fokus pada masa saat ini, tapi juga fokus pada masa masa depan atau masa yang akan datang gitu. Nah, berarti bahwa strategis ini harus dibuat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis seperti masa yang akan datang. Oke, silakan Ratih dijawab. Ini apa tanggapan dari jawaban Eka Nur tadi atas pertanyaan saya. Kira-kira bagaimana? Oke. Oke, kalau menurut saya sendiri, secara pengelolaan yang strategis tuh seperti ini Bapak contohnya tuh. Jadi mengembangkan mengembangkan karyawan yang menciptakan budaya kerjanya. Jadi kalau apa ya? Bentar bingung. Baik. Coba Eka Nur, pertanyaan saya ulangi tadi. Pertanyaan saya apa tadi? Saya udah ulangi 2 kali loh. Tadi yang pertama nggak dengar Pak. Saya sudah ulangi 2 kali pertanyaannya. Lah, masa gak dengar 2 kalinya, Rek? Berarti tidak tahu pertanyaan saya tadi berarti ya. Coba
Mas Salman, pertanyaan saya apa tadi? Untuk pertanyaannya itu ciri-ciri pengelolaan SDM strategis itu bagaimana teman-teman? Nah, Mungkin bisa itu dijelaskan. pertanyaannya. Itu loh, pertanyaannya itu yang dikatakan Mas Salman itu tadi. Coba Mbak Eka Nur gimana itu? Jawabannya nyambung enggak dengan pertanyaannya? Ayo deh, fokus, fokus, fokus. Bangun, 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 bangun. Kasihan orang tua dong, membiayai kuliah. Biar lebih pas nanti biar jadi pemimpin gitu loh. Kalau jadi pemimpin bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat gitu. Itu gimana Mbak Eka Nur atau Mbak Rate? Kan di slide-nya yang disampaikan kelompok tadi itu mengatakan bahwa ada 6 ciri-ciri pengelolaan SDM. Yang satu itu adalah bersifat strategis. Nah, itu tolong saya dijelaskan. Ciri-ciri dari pengelolaan SDM yang bersifat strategis itu loh gimana? Kan ada SDM nih dikelola ya. Berciri-ciri salah satunya adalah bersifat strategis. Ya, oke ya. Bersifat strategis. Jadi sumber daya manusia itu bukan hanya terkait dengan orangnya saja, tapi juga tentang perencanaan strategis ke depan, di mana strategis ke depan itu contohnya kita harus memandang dari visi, dari misi, selaras dengan tujuan. Kalau belum selaras dengan tujuan, itu bukan pengelolaan SDM yang handal, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita hanya sekedar bersifat strategis, tapi kita tidak bisa mengelola SDM secara selaras dengan visi, misi, dan tujuan, tentu akan menjadi arahnya akan kemana-mana, gitu loh. Sehingga ciri-ciri pengelolaan SDM yang strategis adalah bermuaranya pada satu tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, mencapai visi, misi, dan apa? Dan tujuan yang akan dicapai. Sekali lagi, saya sudah menyampaikan berkali-kali tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki satu tujuan. Jadi teman-teman kalau dalam satu ruangan itu umpamanya dalam jadi kepala bidang keperawatan itu harus memiliki eh, pengelolaan SDM yang bagus. Salah satunya bersifat strategis. Strategisnya bagaimana? Strategisnya adalah selain untuk mengelola SDM-nya saja, manusianya saja, tapi harus bersifat perencanaan strategis, meliputi apa saja tadi, visi, misi, dan mencapai tujuan. Coba Rati sekarang jelaskan kembali apa yang saya sampaikan tadi. Oke, selain kan tadi itu yang bersifat strategis gitu ya pengelolaan SDM-nya itu harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Jangan nggak, kalau nggak sama dikeluarin aja ya dari organisasi ya, karena dia nggak selaras tuh. Jadi harus sama gitu. Kalau nggak selaras dengan visi misi, yang selaras dengan strategi saya dihilangin karena kita harus mencapai satu tujuan gitu loh. Itu ya. Jadi kalau nggak sama itu nggak usah diungkapin karena udah memang harus sama gitu. Kak Nur, kira-kira tadi nyambung nggak apa penjelasan saya dengan pertanyaan saya dengan jawaban sampean? Halo, Mbak Eka Nur, Agak nyambung Bapak. gimana? Agak nyambung. Tadi kan saya juga udah jawab yang jangka panjang itu, Pak. Yang bersifat jangka panjang itu. Ada jawaban jangka panjang nggak sih tadi pertanyaan saya itu? Mas Salman ada jawaban saya yang mengatakan jangka panjang nggak tadi? Mboten Bapak. Dan gimana Mbak Nur?
Coba dibuka dong kameranya Mbak Eka Nur. Nah, saya biar bisa lihat gitu. Nggak apa-apa. Habis Ya, sholat Bapak, mohon maaf. ya nggak apa-apa. Nah, insya Allah. Jadi gitu ya Mbak Nur, Kak Nur ya. Jadi jawabannya kalau menurut saya kurang tepat sih dengan materi yang disampaikan oleh teman-teman. Coba dibaca deh. Ini saya mau baca lagi. Coba siapa ya yang baca ya? Coba Mbak Putri deh, Putri Olivia yang Putri Putri Alvina Damayanti. Coba dibuka slide berapa tadi itu? Sebentar. Satu, dua, slide. 6, Bapak. Ya coba dibaca. Bapak, ciri-ciri pengelolaan sumber Kecil banget, daya Mbak, yang suaramu. Kecil banget, kurang besar. Ih, sebentar Bapak, mm-mm. Ya itu udah keras. Coba dibaca lagi, pelan-pelan gitu. ciri-ciri pengelolaan sumber daya yang Mm-mm. pertama bersifat strategis. Oke. Pengelolaan Yang pertama bersifat strategis, Mbak Eka Nur. Ya, ini yang saya tanyakan. Penjelasannya di slide tadi. Ya, ya, penjelasannya pengelolaan sumber daya bukan hanya tentang penggunaan sumber daya yang ada, tetapi mm, juga tentang perencanaan strategis untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, pengelolaan sumber daya harus selaras dengan visi dan misi organisasi atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada yang bersifat panjang dan lebar mungkin ya. Gimana Mbak Eka Nur? Iya Pak. Kira-kira nyambung nggak pertanyaannya saya dengan jawabannya jenengan sama ini? Enggak. Oke, baik. Oke. Itu ya, nanti kalau menjawab mungkin dipahami dulu pertanyaannya. Kalau nggak dengar ya, apa Pak pertanyaannya? Mohon maaf saya tadi nggak menyimak gitu. Ya, nggak ada masalah gitu ya. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya lagi mungkin. Nanti kalau nggak saya yang bertanya. Ada yang bertanya? Hai rekan-rekan semua, kembali lagi di Tadi sini. katanya, Ini kita akan membahas. tadi katanya Mbak Tasa mau tanya, Bapak. Mbak Tasya, yuk silakan. Mohon maaf izin bertanya kepada kelompok. Siapa ini yang Oh, tanya? izin bertanya Bapak. Oh, Tasya. Oke, Tasya. Tidak. Gomez tidak masuk. Izin bertanya ke kelompok. Tadi kan ada role play ya teman-teman. Nah, kira-kira kita belajar kemarin tuh kan terkait teori kepemimpinan. Nah, menurut kelompok dari role play yang udah teman-teman laksanakan tadi, teori kepemimpinan apa yang kalian terapkan dalam role play tersebut? Dan mengapa kok kalian kok mengambil teori kepemimpinan ini? Kenapa kok nggak mengambil teori kepemimpinan yang lain? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bisa dipahami ya. Silakan. Untuk Mbak Tasya yang menjawab ya. Mungkin kita ambil dari teori situasional karena pada itu kan terdapat situasi yang sangat mendadak, keterlambatan seorang perawat. Jadi kita mengambilnya secara situasional sesuai dengan keadaan yang ada. Bagaimana Kak Tasya? Apakah ada sanggahan? Izin Kak, kemarin kalau nggak salah kita juga belajar terkait teori autokratis yang dimana dia itu eh, manajernya itu mengambil keputusan sendiri gitu loh Kak, tanpa meminta pendapat yang lain. Nah, kenapa kok daripada otoritas ini kok kenapa kok situasional? Soalnya kan tadi kan manajernya langsung sat-set gitu langsung merintah ini, merintah ini, merintah ini setelah melihat keadaan seperti itu. Ya, Mungkin silakan.
yang nggak menjawab mungkin karena situasi yang sangat mendesak sehingga kita harus mengambil keputusan yang secepat mungkin. Gimana Kak Tasya? Iya, baik Kak, terima kasih. Ya, tapi saya nggak puas itu. Eh, Pertanyaan Tasya ini, teori kepemimpinan apa yang dipakai oleh si Salman ya, ya kalau nggak salah Pak Salman gitu ya, yang sebagai apa tadi kepalanya ya. Ada yang seorang izin kalau dia mendadak alasannya karena sakit, saya nggak enak badan gitu ya tadi ya. Nah, terus ya ini kalau saya bilang pemimpinnya ini kurang tegas malahan. Jadi kalau ada seperti itu harus ada penggantinya tuh. Nggak enak, nggak bisa se apa semaunya untuk mengganti terus izin nggak boleh. Jadi masih kurang kurang ada integritas ke dalam organisasi gitu. Jadi kepemimpinan yang ini harus dipakai kepemimpinan yang transformasional. Jadi dikasih penjelasan yang baik, nggak boleh seperti itu. Tadi disampaikan oleh Rike ada kepemimpinan situasional. Ya memang situasi itu memang iya, tapi otokratnya ini harus dipakai nih. Tasya tadi bilang, karena apa? Ya nggak saya enaknya sendiri gitu loh. Jadi teman-teman misalnya Tasya, Salman, Rike mau jadi kepala ruangan, ya nggak bisa langsung perawat, anggap aja perawat ya tadi ya, perawat tiba-tiba dia itu terus dia nggak masuk dan lain sebagainya nggak bisa. Jadi harus itu terjadi pada mahasiswa biasanya atau anak baru yang baru baru masih apa namanya masih magang atau baru masih dia pra-PK dan masih orientasi dia masuk seenak sini masuk silakan kan rumah sakit itu kalau dalam hal ini rumah sakit itu kan tempat orang berobat ya ya berobat memang betul-betul sakit gitu nggak hanya ini nggak hanya apa namanya saya sakit nggak bisa bla 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 nggak bisa harus bertang berobat ini cari solusi gitu dan tadi Salman sebagai kepalanya itu harus cari solusi ya Mas Salman ya jadi harusnya memang role play ya harus solusi misalnya kalau dia nggak masuk backupnya siapa dan itu penting harus dilaksanakan seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau saya sih transformasional ya, perpaduan antara situasional dengan otokratnya ya harus digunakan juga. Seperti itu Mbak Rike, ya, Mbak Rike Aprilia ya. Jadi nggak hanya dia apa namanya situasional saja, situasinya sudah seperti itu ya. Dia alasannya nggak apa sakit gitu. Kalau nggak sakit tetap masuk gitu termasuk berobat ke IGD karena kita kan rumah sakit ya ada suratnya ini suratnya seperti itu yang terjadi sebenarnya saya masih belum ke arah apa role play di role play tadi itu masih kaku ya kalau menerangkan ya jadi Salman apa belum belum betul-betul menjadi seorang leader di situ masih membaca gitu jadi belum banyak ngomong jadi kalau sudah jadi leader itu memang betul-betul harus ada wibawa bahwa dia itu harus memberikan motivasi. Ya, harus memberikan motivasi ke arah bagaimana mendidik atau melakukan pembinaan terhadap karyawannya atau terhadap perawat yang juniornya. Itu yang belum saya dapat. Kemudian untuk yang perawatnya tadi itu kesannya perawat ini bandel gitu. Perawat ini nggak apa eh, seenak gue gitu. Jadi nggak kasihan kan karena Pak Salman ini tadi itu orangnya baik gitu ya. Orangnya baik, kemudian dia bersifat situasional pemimpinnya, ya akhirnya karena otokratnya nggak dipakai gitu ya, akhirnya si siapa tadi siswanya tadi perawatnya itu dia sena gue itu kerjanya. Jadi rekan-rekan kalau mau memilih aku mau milih apa itu transformasional itu lebih situasional transformasional gabungkan teman-teman gabungkan masing-masing teori itu agar teman-teman menjadi seorang pemimpin yang bijaksana gitu ya jadi jangan terpaku pada satu pemimpin. Wah, aku jadi otokrat aja. Aku jadi seorang pemimpin yang sifat aja. Ya, teori sifat aja. Aku mau mempelajari teori yang hanya untuk situasional atau transformasional aja enggak.
gabungkan masing-masing teori itu. Nah, itu peran daripada pimpin di masa depan. Ya, menjadi role model seperti itu. Itu sekarang sudah diterapkan loh sama pemimpin yang baru seperti KDM. Itu kan dia kan langsung ke bawah, dia memberi bantuan, kemudian dia melakukan perubahan transformasional, dia lihat situasinya, dia menggali permasalahannya sehingga dia mampu membuat satu keputusan yang tepat gitu. Coba bayangkan yang kemarin itu si siapa yang kena gusur itu kan diundang dia, diundang. Apa sih kendala nih? Kok kamu mengkritik saya kan diundang dia gitu. Nah itu satu pola komunikasi komunikasi yang apa namanya men- menggabungkan ya, menggabungkan teori-teori kepemimpinan sehingga menghasilkan teori baru. Nggak tahu nanti teori baru. Nah, itu tugasnya dari mahasiswa untuk bisa menggabungkan teorinya Salman umpamanya. Teori Salman mengatakan adalah apa-apa-apa. Nah, itu ke depannya ke arah sana sebagai seorang ilmuwan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian ada yang bertanya lagi. Nah, ini saya punya satu video yang saya ambil ya. Mungkin teman-teman bisa apa ya, ambil 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 ini ya, ambil apa sih pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut, video ini. Coba ntar ya. Video ini. Mana sih videonya nih? Atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tayangkan nih. Oke, coba ini ada satu video yang kira-kira bisa diambil petik apa yang bisa diambil dari video tersebut yang akan kita ini ya. Hai rekan-rekan semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengambil suatu keputusan atau decision making. Tapi sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe pada link di kanan bawah video ini. Mengambil keputusan yang tepat adalah skill terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan bisa maju atau berprogres tanpa berani mengambil keputusan yang tepat. Berikut adalah 7 langkah yang dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali masalah atau keputusan yang perlu dibuat. Definisikan dengan jelas apa yang ingin kita capai atau selesaikan. 2. Kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang relevan dan data terkait masalah tersebut. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti penelitian, pengalaman pribadi, atau saran dari orang lain. 3. Evaluasi alternatif. Buat daftar semua alternatif yang mungkin. Pertimbangkan pro dan kontra dari setiap alternatif dengan cermat. 4. Pertimbangkan konsekuensi. Pikirkan dampak jangka pendek dan panjang dari setiap alternatif. Pertimbangkan juga bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi orang lain. 5. Pilih alternatif terbaik. Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan sebelumnya, pilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai kita. 6. Ambil tindakan. Setelah membuat keputusan, buat rencana untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan. Pastikan langkah-langkahnya jelas dan spesifik. 7. Evaluasi hasil. Setelah tindakan diambil, evaluasi hasilnya. Apakah keputusan tersebut berhasil mencapai tujuan kita? Jika tidak, pelajari apa yang dapat kita perbaiki untuk masa depan. Mengambil keputusan memang tidak selalu mudah. Tetapi dengan mengikuti 7 langkah-langkah ini, akan dapat membantu kita dalam proses mengambil keputusan. Oke. Ya, mungkin videonya biar kita seger ya untuk apa namanya nggak pusing gitu ya ngurusin PPT yang nggak yang seharusnya ya. Jadi pelajaran yang penting hari ini ya, saya seneng 2 minggu lalu SGD ya itu lancar gitu. Itu hal kecil bagi seorang mahasiswa sebenarnya teman-teman. Jadi sebelum apa paparan, sebelum itu persiapkan. Jangan ini kan kemarin kita sudah reschedule, harusnya
Sekarang lebih mantep dong, gitu. Jawab pertanyaan lebih bagus, gitu, lebih berbobot, gitu ya. Mbak Adin, hati-hati di jalan ya, pakai helm dia, hati-hati. Ya, jadi eh, ayolah nanti SGD selanjutnya lebih ini lagi ya, lebih baik lagi. Oke, silakan untuk melakukan komentar ya, komentar mungkin pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut terkait dengan di decision maker. Silakan, mungkin yang ada ini bisa ngambil putusan. Kita nanti tadi molor 18 menit ya, lebih. Jadi kita harus juga jawab ini juga molor, harus molor. Selesainya juga molor. Yuk, silakan. Silakan komentar eh, video yang tadi ditayangkan. Kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran dan hikmahnya dari video tersebut? Yuk, saya tunjuk ya. Atanasio Antoni. Renaldi sini kok ada dua ya device-nya ya. Yuk, siapa? Mana orangnya? Halo teman-teman. Alfian Dwi. Mbak Farah Anastasia Antonia ini nggak ada tak orangnya? Nggak masuk Pak dari tadi, Anton. Itu nggak Iya, ada. Nah, itu Pak. Oke, hadir Pak. gimana? Coba tadi videonya nyimak mboten? Enggak. Coba deh Mbak Karin. Yuk Mbak Karin. Mbak Karin masih mute? Dibuka dulu mic-nya. Iya, Pak. Gimana Mbak Karin? Video tadi gimana menurut Mbak Karin? Yang bisa Izin Bapak. Yang tadi itu kan ada 7. Terus yang pertama dalam pengambilan keputusan itu penting untuk dapat menjelaskan masalah. Pentingnya untuk mengambil keputusan yang baik harus dimulai dari pemahaman yang jelas tentang permasalahan tersebut. Yang kedua itu berbasis informasi. Eh, Oke, Mengambil keputusan sebentar. itu bukan, ah ya Pak. Ya, ini loh, ya kayak Karin ini tadi saya lihat dia itu on kamera, dia ini gitu. Itu bener, penyimak pasti dia tahu. Coba kalau nggak on kamera, dia nggak tahu, boh nggak tahu kemana lah, inilah itu. Coba Anatasio, makasih ya Mbak Karin ya. Iya Pak. Ya, coba Anatasio Antonia. Saya nggak membandingkan, enggak. Cuma saya ingin melihat, ini. Kalau oke, seperti teman-teman enggak apa namanya, enggak on kamera tapi bisa menjelaskan, artinya dia nyimak. Nah, sesuatu hal mungkin apa-apa lah itu. Coba Anatasio Antonio, Eka Nur, Alfian,
Jihan, Dinar. Iya, Bapak. Ya, silakan Dinar. Dari visualisasi mungkin saya bisa Kecil banget Dinar mulai. suaranya. Oh iya Pak, maaf. Soalnya pakai laptop. Iya, udah tambah besar tuh, udah tambah besar Oh, lagi. iya. Tadi kan ada pengambilan keputusan itu adalah skill. Iya Hmm, Pak. Jadi betul. eh, mungkin Skill yang apa? kemampuan kemampuan dalam mengambil keputusan itu bisa dipelajari, Hmm, dilatih dan ditingkatkan seperti keterampilan lainnya Pak. Gitu. terus. Terus sebentar Pak. Hmm, Terus untuk mengambil keputusan tadi kan ada beberapa kriteria untuk mengidentifikasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah itu seperti apa, ya, bagaimana, dan solusinya juga. ya. Terus kumpulkan info itu seperti kita mewawancarai si mungkin yang bermasalah gitu ya Pak. Hmm, Jadi kita apa digali dulu informasinya yang sebenarnya itu bagaimana seperti itu Pak. ya. Oke, ada yang bisa menyempurnakan. Ya, saya coba tayangkan satu kali lagi. Coba nanti resumnya gimana. Ya, oke ya. Siapkan alat tulis untuk menulisnya, sehingga biar nggak lupa bisa ini. Oke ya. Saya coba share screen satu kali lagi yang terkait dengan video ini. Karena menurut saya bagus ini videonya ya. Hai rekan-rekan semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengambil suatu keputusan atau decision making. Tapi sebelumnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe pada link di kanan bawah video ini. Mengambil keputusan yang tepat adalah skill terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan bisa maju atau berprogres tanpa berani mengambil keputusan yang tepat. Berikut adalah 7 langkah yang dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali masalah atau keputusan yang perlu dibuat. Definisikan dengan jelas apa yang ingin kita capai atau selesaikan. 2. Kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi yang relevan dan data terkait masalah tersebut. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti penelitian, pengalaman pribadi, atau saran dari orang lain. 3. Evaluasi alternatif. Buat daftar semua alternatif yang mungkin. Pertimbangkan pro dan kontra dari setiap alternatif dengan cermat. 4. Pertimbangkan konsekuensi. Pikirkan dampak jangka pendek dan panjang dari setiap alternatif. Pertimbangkan juga bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi orang lain. 5. Pilih alternatif terbaik. Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan sebelumnya, pilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan nilai kita. 6. Ambil tindakan. Setelah membuat keputusan, buat rencana untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan. Pastikan langkah-langkahnya jelas dan spesifik. 7. Evaluasi hasil. Setelah tindakan diambil, evaluasi hasilnya. Apakah keputusan tersebut berhasil mencapai tujuan kita? Jika tidak, pelajari apa yang dapat kita perbaiki untuk masa depan. Mengambil keputusan memang tidak selalu mudah. Tetapi dengan mengikuti 7 langkah-langkah ini, akan dapat membantu kita dalam proses mengambil keputusan. Oke, silakan. Mungkin bisa menambahkan jawabannya Mbak siapa tadi? Terakhir tadi.
Dinar. Jawabannya Mbak Dinar tadi kan sudah ada tuh. Ya, skill terpenting dalam suatu kehidupan agar kita dapat mengubah sesuatu menjadi lebih tepat dan lebih baik. Udah benar saya, setuju. Dan ini adalah satu keterampilan untuk bisa mengambil suatu keputusan gitu. Nah, coba kan ada 7 langkah tadi ya yang disampaikan dalam video singkat tadi. Nah, silakan. Mungkin siapa? Izin ya Bapak Saya. ulang. Ya. Siapa? Mbak Farah. Pengambilan keputusan itu tidak Mbak mudah. Farah. Farah, maaf. Tak potong. Iya Bapak. Sing gak on kamera ya aku sing milih. Baik Bapak. Kayak Ulvia, kayak Rizka, mau Lydia, Mbak Karin, Putri, Farah, Salman, Tasya, Adinsa. Wis wis apal saya. Ya, wis wis on kamera iku wis paling enggak tuh merhatekno gitu loh. Wis sudah seneng, wis tinggal apa ya? Tinggal paling enggak itu ya apa ya? Masih yang kok UTS UAS-nya kurang itu kan bisa oh aku Karin pernah ini gitu memperhatikan ya pertimbangkan lah gitu ya. Ya Mbak Farah, ini tak cateti loh ini loh. Orang-orangnya tak cateti loh ya. Tak catet, jangan lupa. Pertemuan ini nanti jumlah Farah 5 kali on kamera gitu. Ya on kamera itu bukan nanti kita ambil sampel kayak Rati tadi maaf Pak saya masih sholat gitu. Ya mosok sholat mau di ini kan ya tidak mungkin kan ya. Saya Rica aja dia perhatikan saya tahu moto ini ngawasi kamera itu tahu saya. Ya mau dia Mbak Lisa ya. Maaf ya Mbak Lisa ya. Ya tahu dia sepaneng tahu gitu. Tapi yang enggak Alfian coba Alfian atau Antonasio anak Antonasio Anastasia. Jawab iki. Iki apa jawab gak diolehi. Loh, saya astagfirullah maaf, Pak. Nggak apa-apa. Oleh katanya Ada jawab teman ada saya oleh. tanya, Pak. Oh gitu dah. Yuk Ya kan. Allah, Pak, maaf loh, Pak, beneran ini. Ora apa-apa Mbak Olivia, nggak ada masalah. Wow, tahu saya sampai on kamera terus kok. Ya, coba lain nih. Lain nih yuk. Putri sampai senyum-senyum dia sama Mbak Karin. Ya. Ya, siapa? Alfian deh, Alfian. Alfian Dwi atau Anatasio Antonio. Bila Putri Putri Masya Dinar Stefani. Ya Arjun Adinsa. Ayo, waktunya salah habis nanti. Nggak dapat apa-apa hari ini nanti. Oke, kalau begitu coba yang on kamera deh. Yang ini silakan. Saya Bapak izin menjawab. Ya, Tasya. Saya juga mau, Pak. Oh ya, ya, ya. Wes. Si Tasya, si oh, Ulfi aja. Dia protes sama saya. Namanya salah gitu. Sekarang saya hati-hati. Ulfia. Ya, silakan. Adinsa senyum dia. Jadi dari video tadi itu bahwa pengambilan keputusan itu merupakan keterampilan yang penting untuk menentukan kemajuan dalam kehidupan. Nah, eh, jadi seorang itu perlu mengikuti proses yang terstruktur dalam 7 langkah tadi. Yang pertama kan mengenali masalahnya, yang kedua mengumpulkan informasi yang relevan, yang ketiga mengevaluasi alternatif, yang keempat mempertimbangkan konsekuensi, yang kelima memilih pilihan terbaik, mengambil keputusan tindakan, dan yang terakhir itu Take action. mengevaluasi hasilnya. Nah, meskipun mengambil keputusan ini tidak selalu mudah, keberanian dan kedisiplinan itu mungkin bisa mengikuti langkah-langkah ini agar seseorang itu dapat membuat keputusan yang lebih bijak, efektif, dan sesuai dengan tujuan hidupnya. Mungkin itu, Pak. Oke, Terima kasih. ya, oke. Good.
Ya, walaupun tadi teksnya itu sebentar, terus poin-poinnya ditambahi lah kecil-kecil ya tadi ya. Oke, terima kasih Ulfia. Yang lainnya, nah, ini saya sudah ngajar 1 jam 32 menit. Kalau 2 JP itu berapa Mbak Faraya? 1 jam 32 menit ya? 1 jam setengah ya? Iya, Bapak. Satu Ini jam sudah 1 jam 32 menit itu sudah sesuai. Tapi tadi ada yang lama soalnya, lama diem sampai PPT-nya ini tak tambahi lagi ya. Oke ya silakan. Saya. Ya silakan Rate. Oke, yang tadi kan ada 7 langkah ya Pak. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yaitu mengenali dulu Mm, masalahnya apa, ya atau tujuan yang mau dituju itu apa. Yang kedua itu bisa mencari informasi terlebih dahulu yang relevan atau sesuai. Yang ketiga ada evaluasi alternatif, yaitu mempelajari dulu apa ada pro dan kontranya. Yang keempat, bentar, bernafas. ya nafas sih Dok. Yang keempat ada apa ya tadi konsekuensi. 4 itu apa? Ya konsekuensi pertimbangannya, Yang konsekuensi konsekuensi ya. tadi. Mm, Yang kelima tadi ada memilih alternatif yang terbaik, yaitu yang paling sesuai dengan tujuan. ya Yang terus yang keenam adalah pengambilan keputusan. Kan teks. tadi udah di itu ya apa dipelajari semuanya, terus kita memilih keputusan yang paling baik. Terus yang ketujuh ada evaluasi hasil, apakah tujuannya udah berhasil tertuju atau belum. Kalau belum tertuju bisa diperbaiki lagi nantinya. Ya sebagai dasar untuk evaluasi yang akan datang. Yang Ya. Itu ya. Jadi ada 7 langkah itu coba diterapkan deh. Yang pertama kalau ada mengambil keputusan itu opo sih masalahnya sih? Apa sih masalahnya dulu? Kaji dulu masalahnya. Apa tadi masalah kalau dalam materi yang saya sampaikan tadi? Masalah adalah ketidakseimbangan atau adanya apa? Ketidak ayo apa tadi yang di masalah tadi? Antara apa dan apa tadi? Ayo. Visi dan misi. Ya, itu kan yang strategis tuh. Tadi kan saya sebelum sambil nunggu tadi kan saya coba menjelaskan tuh, ya, masalah atau problem itu ada apa? Deviasi, ketidakseimbangan antara harapan dengan tujuan. Kalau skripsi kan gitu tuh ya. Skripsinya apa sih harapannya? Apa sih kenyataannya? Nah, itu jadi masalah. Nanti skripsi ngambil. Oh, ternyata harapannya adalah saya pengen di eh, komunitas ini angka hipertensinya rendah, kan ditanya dapat ditekan. Masalahnya adalah harapannya kan angka hipertensinya rendah, ya kan? Harapannya apa kenyataannya angkanya tinggi. Nah, udah jadi masalah kan? Berarti pengaruh apa dengan apa atau hubungan antara hipertensi dengan kurangnya atau pengetahuan tentang asupan garam umpamanya kan menjadi masalah seperti itu. Jadi di decision making itu menilai dan menjatuhkan pilihan toh, menilai dulu. Menilai tadi itu di langkah 1 sampai langkah 6, ya kan? 7 8 dia menjatuhkan satu pilihan. Itu ya. Yang saya sampaikan tadi di pengertian tadi. Ya. Biasanya kalau salah itu yang tadi itu ya, yang salah itu, yang poin-poin pentingnya perlu perlu harus saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian untuk yang apa namanya yang perlu saya sampaikan juga bahwa supaya nanti ini ya, oke, saya melanjutkan ya. Jadi yang perlu saya sampaikan juga bahwa dalam langkah-langkah sudah yang tadi ya, sudah saya sampaikan, keputusan itu menurut ahli ada beberapa. Jadi ada yang mengatakan bahwa keputusan itu suatu pemilihan kriteria tertentu ada 2 alternatif ya yang mungkin bisa dipilih. Jadi istikharah lah ya. Kemudian itu menurut Clouds dan Josh GR itu mengatakan bahwa kebanyakan manajer itu berupa suatu kesadaran dan kegiatan memikirkan, termasuk mempertimbangkan, satu menilai dan memilih di antara sejumlah alternatif. Oke, udah masuk ya tadi ya di langkah yang
video tadi. Dan pemilihan di antara alternatif yang 1 dan 2 itu adalah suatu cara atau tindak dari inti dari suatu perencanaan. Dari perencana yang diambil keputusan maupun tidak itu diambil langkahnya dari satu perencanaan. Sumbernya harus terpercaya, petunjuk dan reputasinya yang telah dibuat. Itu harus juga dipertimbangkan itu menurut Horrell dan Donalds. Ya, keputusan kalau menurut James itu ada 3 ya alternatif dalam pengertiannya menurut dia, yakni dasar logikanya dalam mempertimbangkan sesuatu, kemudian salah satu yang terbaik yang harus dipilih dan tujuannya yang dicapai sehingga keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan. Jadi keputusan yang dipilih itu harus mendekatkan diri pada tujuan sesuai dengan tata kelola atau tata kelola dari pengelolaan SDM berstrategis yang saya sampaikan tadi. Gitu ya. Kemudian menurut Stoner itu juga ada 3 tahap, yaitu penemuan masalah, ya kan? Tadi dia diidentifikasi, ditemukan, dipecahkan dan diambil. Ada 3, ya. Siapa tahu keluar nanti UTS. Kemudian tipenya ini dalam menentukan keputusan, yaitu keputusan harus terprogram, ada yang tidak terprogram, ada keputusan dengan kepastian resiko dan ketidakpastian. Ini sangat jarang dan paling terbagus itu adalah keputusan terprogram. Fase-fasenya gimana? Yang pertama adalah dalam mengambil keputusan itu berdasarkan aktivitas intelijensi. Ya, kemudian desainnya bagaimana dan choose-nya bagaimana untuk memilih suatu pengambilan keputusan. Teknisnya bisa melalui research, bisa program ya, linear secara program dengan rumus matematis. Kita lakukan seperti pengambilan keputusan dengan analisa SWOT ya, strength, weakness, opportunity dan threats ya. Kemudian atau bisa menggunakan USG dalam mengambil satu keputusan atau teori penentuan strategis. Kalau dalam SWOT itu kan ada 4 ya, 4 langkah, 4 gambar strategis ya, kuadran itu ya, SO, SV, WT yang seperti itu. Dan teori kemungkinan kita sesuai dengan rasional apa tidak suatu pengambilan keputusan tersebut. Prosesnya rumuskan masalah. Ini alternatif yang selanjutnya selain yang 7 langkah tadi. Rumuskan masalah dulu, analisis, tetapkan alternatifnya banyak ya, sejumlah alternatif, evaluasi dan putuskan. Ini di samping 7 dari tadi ada juga yang mengatakan ada 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Aspeknya yang internal, biasanya orang mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman dia, pengetahuannya, dan berdasarkan kepribadian dia. Yang di luarnya biasanya orang lain yang mempengaruhi bawahannya atau kulturnya. Seperti itu ya. Manajemen strategisnya, menyelidiki situasinya, mengembangkan alternatifnya, menilai dan memilih alternatif yang terbaik, mengembangkan tindak lanjut, sehingga dia akan mengambil satu keunggulan dan kelemahannya. Oh, saya mengambil ini keuntungannya A, pengetahuannya besar. Kelemahannya makan biaya kalau pengetahuan karena berupa research tadi. Terus kelompoknya lebih menerima risiko. Berarti kelemahannya apa? Hasil kompromi, keputusan kelompok. Karena kelompoknya lebih menerima resikonya otomatis kan kelompoknya itu unggulnya. Kreatif dan anggota lebih termotivasi. Tapi kelemahannya adalah keputusan dominan, bukan keputusan seorang dari keputusan kelompok. Mungkin itu ya teman-teman ya, tambahan materi yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya saya kirim karena ini sangat singkat. Harusnya tadi di 30 menit saya harus menyampaikan. Ini sudah 1 jam 40 menit, nggak apa-apa. Ya mohon maaf agak molor karena memang tadi ada sempat terputus. Ya, ini transkrip saya sudah buat. Nanti saya bisa simpan. Orang-orang teman-teman yang aktif nanti saya akan catat. Ya, gitu ya. Mungkin itu ada tambahan, mungkin yang bisa yang didiskusikan, silakan. Silakan. Mungkin ke Olivia mau tanya, Bapak. Dalam? Olivia mau tanya. Iya, silakan. Bapak, saya izin tanya mengenai kelompok SGD saya, Pak, untuk materinya. Untuk ke depan, maksudnya minggu depan. Iya, Oh iya, iya. ya silakan. Karena kan sebentar Pak, saya lihat dulu. Mm-mm.
Nah, kan yang menyusun contoh kasus rencana keperawatan itu maksudnya kita yang bikin sendiri kasusnya atau gimana, Pak? Bikin kasusnya sendiri yang sudah didiskusikan di kelompok, ya. Nanti kemudian dipresentasikan. Oh, Ambil sendiri nggak apa-apa, Ulvia. Nanti kasusnya, tapi kasusnya jangan di luar keperawatan ya, di keperawatan saja. Boleh kasus-kasus di kelompok yang terkait dengan apa di pendidikan keperawatan maupun di klinis. Boleh, silakan. ya, Ya, sudah paham, Pak. Dari oke. tadi kasusnya dari diri sendiri ya, Pak ya? Dari kelompok, jangan Iya, diri sendiri. iya maksudnya itu, Pak. Di kelompok ya. Jadi kan sebelum ini kan teman-teman nanti kan apa ini ya kelompok toh di kampus mau di Zoom atau di kos ya, jadi satu gitu. Rati Iya. kenapa kok gini terus? Sedih ya, Rati. Ini Rati ngapain ya kok gini terus tapi nggak ada ekspresi blas. Nge-lag Rati, Bapak itu kayaknya ada telepon. oh dia telepon kok nggak berespon. Ya ya nggak apa-apa lah. Mungkin sudah sore. Baik, oke. Mungkin itu teman-teman ada lagi pertanyaan yang bisa disampaikan sebelum kita tutup untuk pertemuan pada sore hari ini. Mohon maaf karena reschedule ya. Ini Bapak Cukup? di Pak. Pak. Sudah absen semua? Udah, Bapak. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah ya. Ini terakhir ini kok masih 21 ya. Kenapa? Kemana nih yang lainnya? Boleh dibuka kameranya, yuk kita berfoto dulu untuk bukti kalau kita sudah ini. Yuk dibuka yuk. Oke, Mbak Farah ini pakai apa ini? Yuk, sebentar. Kita hitung ya. Satu, bentar. Ini apa sih? Satu, dua, tiga. Oke. Saya skip dulu. Oke, mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bisa bermanfaat dan rekan-rekan bisa memahami untuk masa yang akan datang. Gitu ya. Dan kita akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sama-sama teman-teman. Kak.